Dalam satu minggu sekalian coba usahakan Anda ya minum air kelapa tiga kali deh seminggu itu. Tapi jangan pakai sirup, jangan pakai gula. Boleh pakai madu atau boleh pakai kurma di blender. Itu air yang akan, saya pernah nyobain tuh kenyang banget, apalagi yang buka puasa pakai air kelapa sama kurma, kenyang banget. Bukan kenyang, dia cukup memberikan tenaga ke badan sekalian ya. Air kelapa sama kurma atau air kelapa sama madu. Ya. Nah, air kelapa itu ada dua, air kelapa yang muda sama air kelapa yang tua. Air kelapa yang tua, dia secara pH tidak seasam seingat saya air kelapa yang muda. Bagi ibu-ibu nih, yang Anda yang biasa sudah ke pasar, yang usia 50-60 tahun ke atas, nah air kelapa tuanya diminum. Ketika abang-abang yang bikin itu tuh, bikin santan itu, dalam satu minggu sekalian coba usahakan Anda ya minum air kelapa tiga kali deh seminggu itu. Tapi jangan pakai sirup, jangan pakai gula. Boleh pakai madu atau boleh pakai kurma di blender. Itu air yang akan, saya pernah nyobain tuh kenyang banget, apalagi yang buka puasa pakai air kelapa sama kurma, kenyang banget. Bukan kenyang, dia cukup memberikan tenaga ke badan sekalian ya. Air kelapa sama kurma atau air kelapa sama madu. Ya. Nah, air kelapa itu ada dua, air kelapa yang muda sama air kelapa yang tua. Air kelapa yang tua, dia secara pH tidak seasam seingat saya air kelapa yang muda. Bagi ibu-ibu nih, yang Anda yang biasa sudah ke pasar, yang usia 50-60 tahun ke atas, nah air kelapa tuanya diminum. Ketika abang-abang yang bikin itu tuh, bikin santan itu jangan dibuang air kelapanya, itu berharga banget itu. Bahkan air kelapa muda itu bisa dipakai, guru saya mengatakan dia bisa terapi beberapa pasien beliau, kebetulan dia seorang dokter juga, itu dengan air kelapa untuk orang-orang yang gagal ginjal. Air kelapa muda. Ya, airnya aja. Isinya apa dia? Asam amino. Jadi anak-anak autis, termasuk yang ibu-ibu yang menstruasi bermasalah, yang termasuk yang badan pegel-pegel. Nah, air kelapa tadi bisa Anda topping. Topping dengan cara apa? Ambil airnya, kasih jahe, kasih kurma, blender, saring. Itu Masya Allah ya, efeknya keluar badan luar biasa. Atau mungkin air kelapa, Anda ambil kunyit, masukin kasih air kelapa, kasih kurma, itu juga buat bersih-bersih rahim. Bisa, insya Allah. Termasuk juga kalau Anda mulai dekat sama mereka ini, sebenarnya tumor itu bisa dimakan tubuh kita sendiri, asal tubuhnya dikasih pasukan. Gitu loh sebenarnya. Ini kemarin nih, subhanallah ada ibu-ibu cerita, saya pun nggak habis pikir. Semakin kita mengenal mereka ini, maksudnya semakin kita takjub dengan Allah. Makin kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Luar biasa sekali. Kanker coba, kanker stadium 4, ya mungkin memang tidak semua bisa, tapi memang kehendak Allah ya. Kanker stadium 4, kanker payudara. Ternyata ketika kembali ke sini, kankernya mengecil. Masya Allah kan, apalagi tambah dengan puasa. Modal 8 plus 3 plus B cukup. 8 itu apa? Senin Kamis, 2 kali 4, 8 sebulan. 3-nya apa? Ayamul bid. B-nya apa? Berbekam. Umat Islam kembali ke solusi itu, banyak penyakit bisa hilang, insya Allah. Ya kan? Kita tuh sekalian sudah cukup. Islam tuh agama yang sangat sehat. Cuman tadi apa? Nafsu kita. Coba dilawan nafsunya. Hidup sehat itu kayak orang bangun tahajud. Tahajud itu susah, tapi sampai mati nggak dipaksain tahajud, nggak bakal tahajud. Beneran. Sama juga di. Saya orang bilang, dok, saya kok susah begini. Kalau saya sudah nggak usah, saya bilang ngapain? Sesuatu harus dipaksain kan, sampai dia membentuk kebiasaan. Kalau dia sudah menjadi kebiasaan, asik kita. Apakah dokter makannya bersih banget? Kadang-kadang nggak juga. Tapi saya punya 80% kebiasaan saya lebih sehat. Jadi kadang-kadang 20%-nya oke lah cheating, boleh, silakan sekali-sekali. Meskipun cheatingnya juga milih-milih gitu lah. Kemarin saya makan lontong Padang, saya makan. Telurnya saya makan, sayurnya saya nggak ambil kuahnya, saya makan sayurnya aja, beberapa lontong saya ambil, cukup. Judulnya icip-icip, karena itu bagi saya bukan makanan yang sehat. Ya kan? Kita harus akuin kan? Kalau mau makan silakan, tapi ingat, kompensasinya harus dibakar. Pak Bu sekalian, sekali lagi sampaikan, ini motivasi lah ya buat saya, maksudnya mari kita jaga badan ini lah gitu. Anda ya perlu ketahui, semua ibadah dalam Islam itu butuh fisik yang kuat loh. Butuh fisik yang kuat.
Artinya gini, kalau gara-gara kezoliman kita sama badan kita, karena makan terus menerus gitu kan, dan tidak ada larangan makan apa, mau makan apapun silakan, nggak ada masalah kok, tenang aja. Tapi ingat, tubuh kita tidak bisa dibohongin gitu loh. Ya, dan kalau seandainya tubuh kita sudah bermasalah, yang rugi kita sendiri. Sekarang daftar haji di Padang saya nggak tahu, mungkin 20 tahun daftar haji sekarang. Betul? 20 tahun. Sekarang umur 20 tahun daftar haji, bayar ongkos hajinya. 20 tahun lagi dia mau berangkat haji ternyata nggak bisa berangkat gara-gara cek kesehatan nggak lolos. Nyeseknya minta ampun. Gara-gara apa? Tiap hari makan nyampah terus. Diajak makan sehat nggak mau, minum sehat nggak mau. Ya sudahlah, mau diapain? Makan terus berlebihan, lemak berlebihan. Akhirnya apa? Dengkulnya keretak-keretak. Keretak-keretak akhirnya sakit kan? Nah, pahami baik-baik sekalian. Tubuh kita tuh kalau kita bicara sakit nyeri di lutut aja ya. Sebenarnya ngobatin nyeri di lutut itu nggak usah ribet-ribet. Turuni berat badannya. Berat badan turun, otomatis beban di atas ke bawah berkurang. Nyeri berkurang, peradangan berkurang, tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Gitu loh. Jangan sakit lutut datang berobat, kasih obat lah, suntik lah, bahkan kadang-kadang sebagian orang tuh tempurungnya diganti coba. Betul? Obatnya bukan dibenerin lututnya, beban di atas dikurangi. Lemaknya dikurangi, nanti lemak kurang, tubuh akan mereset, memperbaiki dirinya sendiri gitu, seperti itu. Sayang kalau sekalian, ya, apalagi kalau saya sudah lututnya sakit, masih juga makan yang kayak begitu, ya sudahlah. Akhirnya sholatnya nggak bisa berdiri, sholat nggak bisa berdiri, akhirnya sholatnya duduk. Sholat duduk, setengah pala sholat berdiri loh. Sayang ibadah. Akhirnya masih juga kayak begitu, masih juga makan sembarangan. Akhirnya apa? Nggak bisa berdiri sama sekali, akhirnya baring. Sholat baring, setengah pala sholat duduk. Sayang. Ya, betul saya katakan, dengan atau tanpa hidup sehat, kita tetap akan mati benar. Jangan khawatir. Ya, tapi intinya apa? Bagaimana kita bisa mendapatkan peluang kebaikan? Kata Nabi SAW, apa Nabi bilang begini, kalaulah besok kiamat, kata Rasulullah, dan hari ini engkau punya biji kurma yang bisa kau tanam biji itu. Maksudnya apa? Kalau ada peluang kebaikan hari ini, kerjakan. Ya, dan ingat, takdir itu juga ada takdir yang kita bisa hindarkan dengan ikhtiar. Gitu loh. Orang yang tiap hari, ya misalkan nih, contohnya aja, orang tiap hari makan misalkan gula pasir 10 sendok misalkan ya. Ada sama orang yang tiap hari misalkan makan gula pasir, bukan gula pasir, air tebu 10 sendok. Ini beda nasib loh ini. Beda nasibnya. Ya. Dan ingat, kita bicara generasi ke depan. Anda bayangkan Bu sekalian, ke depan generasi kita kalau kita pola kayak begini enggak kita ubah, kita cuman akan mewariskan gen-gen yang bermasalah. Gak usah cerita jihad deh, gak usah cerita perjuangan deh, urusan makan aja kita gak berani berjuang. Betul? Gak usah cerita jihad dulu deh, gak usah cerita perang deh, gak usah cerita macam-macam, bangun malam aja susah. Kemarin ada orang cerita ke saya, tanya, dokter gimana resepnya supaya saya bisa punya keturunan? Ya bangun malam susah, susah lah saya bilang. Ngaji susah, susah. Gitu loh. Sama Allah saja kita pelit, gimana sama diri kita sendiri? Apalagi sama orang lain. Contoh begini, apalagi banyak orang yang belum paham, bersedekah itu, ada seseorang yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, dia bilang begini, ya Rasulullah kalau saya punya 1 dinar, kemana saya harus sedekahkan? Kata Nabi apa? Sedekahkanlah kepada dirimu sendiri, kata Nabi. Artinya apa? Kalau Anda punya uang cukup untuk membeli makanan sehat, beli makanan sehat. Itu pelan. Dan itu akan jadi sedekah buat diri Anda. Ya. Jadi misalkan bisa beli almond, bisa beli anggur, misalkan gitu. Tapi kalaupun tidak, ini juga murah meriah kok beginian. Ya kan? Tapi untuk melakukan ini butuh niat gitu loh. Butuh semangat. Bagi akhwat dan ikhwan di sini yang belum menikah, saran saya jangan sampahin badan Anda. Kalau Anda sampahin badan Anda sedang mewariskan gen ke anak-anak Anda, gen yang bermasalah nanti. Sayang Pak Bu. Ya, sayang. Saya kemarin sempat waktu haji atau umroh itu saya lihat anak-anak di Saudi Arabia itu kadang-kadang saya nggak habis pikir gitu, kasihan lihat mereka. Apapun makanannya, minumannya soda. Iya, di sana itu apapun makanannya, minumannya soda. Saudi Arabia dengan pola kayak begitu akan tiba saatnya nanti mereka akan meledak dengan kanker degeneratif. Jadi kalau ada yang bilang di Saudi itu rumah sakitnya sepi, kata siapa? Penuh loh di sana orang berobat. Kenapa? Minumnya semua soda loh, gula semua, garam semua, masya Allah. Ya, kita nggak mau kayak begitu. Ya, kita mau kembali ke orang tua zaman dulu. Di sini ada Imam Bonjol dulu ya.
Tuanku Imam Bonjol, ulama-ulama besar sini. Saya sangat yakin mereka makannya sehat. Karena iman yang sehat biasanya bermula juga dari makanan yang sehat. Kemarin saya ketemu dengan Ahmad dan Kamil, seorang dua anak penghafal Quran itu. Ahmad yang nggak datang, Kamil yang datang. Kamil itu sekalian, saya tanya sama pengasuhnya, makannya apa? Nggak pernah makan yang aneh-aneh. Yang goreng-gorengan, yang minyak-minyak nggak ada dia. Bahkan masuk mall aja nggak mau dia. Nggak mau dia, Kamil itu. Dipoto aja nggak mau, Kamil itu. Kenapa? Karena bagi mereka iman, hati, hafalan Quran mereka jauh lebih berharga. Nanti stepnya begini sebagai terakhir. Ini kita nih pada era sekarang nih masih makan gak sehat. Mulai hijrah makan yang sehat, minum yang sehat, lingkungan yang sehat.